Saat akan diantarkan ke kuburannya, kuburan sudah siap. Rasul yang masuk ke dalam. Satu sahabat lagi juga ikut menampingi Rasulullah. Dengan kedua tangan beliau yang agung, Nabi menyambut itu jenazah yang penuh dengan dosa, tidak punya amal kecuali hanya ribat. Kemudian saat diletakkan ke liang kuburnya, Nabi berkata, ashabu, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna alaika annaka min ahli nar. Mereka semua bersaksi engkau ini adalah penduduk neraka. Wa ana, sementara saya asyhadu lak, saya bersaksi bagi engkau, annaka min ahli jannah, engkau adalah penduduk surga. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam beramal di bulan Ramadan. Mari kita melakukan akselerasi amal, di mana tidak cukup dengan apa yang kita lakukan buat diri kita saja, tapi kita merambah amalan kita menjangkau orang lain demi memperbanyak amalan kita. Inilah amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa, seolah-olah kita mengkloning diri kita menjadi sekian banyak, dan masing-masingnya berpuasa dan pahala yang ngalir ke kita. Itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan Rasulnya dengan cara berilah berbuka dan makan berbuka orang-orang yang berpuasa, serta sahurnya orang-orang yang untuk berpuasa. Saudara dan sahabat tercinta, sampai hari ini pesantren kita, para pemburu ilmu Allah dan para penghafal Al-Quran kita, para guru-guru dan dai-dainya, serta warga masyarakat yang kita bina dalam iman dan tauhid, seluruh mereka alhamdulillah untuk 1 minggu pertama bulan Ramadan ini sudah terpenuhi sahur dan berbuka mereka. Sekarang untuk hari ke-7, ke-8 dan seterusnya, kita menampung selebar-lebarnya, dibuka seluas-luasnya untuk 250 orang saudara-saudari, santriwan-santriwati kita, guru-guru dan dai-dai kita, untuk sahur dan berbuka mereka. Tafadhal dari antum semua, per satu orang insya Allah 50.000 sahur berbuka dan berprogram dakwah di bulan Ramadan termasuk di situ. Kita membutuhkan 250 orang per satu hari. Silakan diantarkan atau ditransfer ke Uzma Care ya, 716-7684-003 Bank Sedah Indonesia atas nama Uzma Care. Tapi ingat, tolong dilebihkan di angka belakangnya angka 1 ya. Pokoknya kita mengirim 10 juta atau 5 juta 1, 10 juta 1. Berarti tim admin kita langsung paham bahwa ini dimaksudkan untuk membukakan puasa orang-orang yang berpuasa. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi gelora dan semangat yang tidak pernah berhenti dari kita semua merangsang dan mengejar ketertinggalan kita dalam amal. Wabil khusus bulan Ramadan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikanlah ini Ramadan terbaik, terhebat dan terbanyak pahala kita. Barakallahu fikum, ditunggu dan dinanti. Selamat menikmati pahala bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali dalam kajian spesial kita, kajian musalsal ya, atau serial dari kitab Al-Arba'un fi Thuguril Murabitah bi Baitil Maqdis wa Aknafi Baitil Maqdis. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dengan memuji dan bersyukur kepada Allah, dan kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matih tatimmus salihah, dan juga menghaturkan salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita pada hadis yang ke-17. Kharrajahu kharjatun au jaulatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Ini temanya. Apa artinya? Kharjatun, keluar dengan tujuan untuk urusan jihad fi sabilillah, atau jaulatun fi sabilillah. Jaulah ya dalam artian keliling-keliling dalam rangka jihad fi sabilillah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Saudara dan sahabat tercinta, apa yang kepikir oleh kita? Lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Di dunia ini ada emas yang tidak terhingga, mungkin jumlahnya bergunung-gunung jumlahnya, baik yang di dalam perut bumi, yang di dalam punggung bumi, dan di mana saja. Dan di dunia ini ada intan, berlian, permata dan sebagainya.
Dan dunia ini ada juga minyak, ya, ada juga berbagai macam kekayaan-kekayaan tambang yang luar biasa. Belum lagi kekayaan lautnya, kekayaan hutannya, dan berbagai macam kekayaan-kekayaan yang ada di muka bumi. Belum lagi jabatan, pangkat, dan kekuasaan yang hampir semua orang berebutan di muka bumi. Sekarang seluruhnya digabung, dikatakan keluar untuk urusan kepentingan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah untuk rapat, apakah untuk pertemuan, apakah untuk seminar dan sebagainya, atau mungkin juga langsung untuk menakut-nakuti musuh, atau untuk mengintai musuh, atau mungkin untuk menimpakan suatu bencana kepada musuh dan sebagainya, atau mungkin mengirimkan utusan atau sebagai utusan dalam rangka menyampaikan pesan-pesan dalam rangka jihad fi sabilillah dan seterusnya. Semua ini masuk dalam jihad fi sabilillah. Dan dikatakan di sini, di dalam hadis ini, khairun minad dunya wa ma'alaiha, lebih baik dan lebih mahal harganya itu dibandingkan dengan seluruh yang ada di muka bumi ini. Allahu Akbar. Saudara dan sahabat tercinta, tentu saja khuruj fi sabilillah ini dalam bahasa saudara kita di jamaah tabligh, khuruj fi sabilillah. Mereka mengurus urusan fi sabilillah, keluar, ya, berdakwah, mengantarkan ilmu, memberikan pencerahan, dan berharap turunnya hidayah Allah dengan sebab geraknya mereka. Ini khuruj fi sabilillah. Fi sabilillah ini luas sekali fisabilillah. Orang menuntut ilmu juga fisabilillah, berdakwah juga fisabilillah, dalam rangka memberikan penyuluhan, pencerdasan terkait agama juga fisabilillah. Orang-orang yang mengajar juga disebut dengan fisabilillah. Orang-orang yang memberikan fasilitas dakwah dengan media yang dia miliki, dan dia buka channel-channel, dia buka link-link dan sebagainya, ini juga fisabilillah. Orang-orang yang memberikan mengkanter perkara-perkara menyesatkan, berita-berita yang tidak benar dan sebagainya dengan kebenaran, ini juga fisabilillah. Jadi fisabilillah itu sangat luas sekali. Bahkan orang-orang yang berpolitik, tujuannya masuk ke kancah politik juga untuk menolong dan memuliakan serta mensyiarkan kemuliaan Islam, dan agar ada perlawanan, agar ada pengimbangan dan sebagainya dengan niat karena Allah SWT, ini juga sah disebut fisabilillah. Karena fisabilillah itu luas, maka di dalam kitab Al-Jihad wal Qitalu fi Siyasati Syariah oleh Syekh Dr. Muhammad Khair Haikal dijelaskan bahwa para ulama menyepakati, ya, bahwa bila fisabilillah ini di depannya adalah jihad, satu saja maknanya, yaitu berperang di jalan Allah, mengangkat senjata demi memuliakan agama Allah, membela agama Allah karena Allah SWT, demi melindungi, menyelamatkan atau membebaskan negeri-negeri kaum muslimin yang ditindas, dizalimi, dan terjadilah pertempuran, maka itu disebut dengan jihad fisabilillah. Jadi begitu, ya, kalau hanya jihad fillah atau hanya fisabilillah ini artinya luas, tapi kalau di depannya ada jihad dan plusnya di belakangnya adalah fisabilillah, tidak ada arti yang lain kecuali adalah bertempur, antara kita membunuh atau kita dibunuh, antara kita yang menang dalam keadaan agung dan mulia atau kita syahid, dan itu juga adalah kemenangan. Baik, sudah jelas mudah-mudahan. Mari kita baca hadisnya. An Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah ridha kepadanya dan kepada ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Bisa melakukan ribat satu hari saja fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, ini ribat, saudaraku, pemaknaan dan pemakaian istilah ribat khas hanya ada di ma'arakatul jihad, hanya ada di kancah jihad. Dan ribat itu adalah amalan begadang atau ronda, ya. Ronda mengawasi gerak-gerik musuh, mengintai, mengawasi gerak-gerik musuh, ya, berada di perbatasan antara barisan orang-orang beriman, mujahidin, atau di barisan orang-orang kafir, ya, para petempur kafirin, dan dia tugasnya adalah ribat. Apakah ribat itu fisiknya langsung ada di sana, atau dia bisa saja menggunakan teknologi canggih, ya, dia tidak tidur demi mengawasi gerak-gerik menggunakan satelit dan sebagainya, dan mengawasi terus syashah layar komputer dan seterusnya untuk bisa memberikan pengawasan, bisa memberikan teror, dan bisa memberikan apa saja yang terkait dengan mengawasi gerak-gerik musuh sehingga dia tidak bisa tidur. Oke, baik, ini namanya ribat.
ribatu yaumin fi sabilillah, melakukan ribat satu hari saja di jihad fi sabilillah, khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan sekitarnya. Kami sudah pernah sampaikan di berbagai kajian dan ceramah kami tentang peristiwa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seonggok mayat tergeletak di tanah, membeku dingin, dan tidak ada sahabat yang sebegitu banyaknya sahabat, tidak ada yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Sampailah Rasulullah datang kepadanya dan berkata, kenapa kalian tidak selenggarakan? Apa jawab para sahabat? Ya Rasulullah, kami sangsi, dalam pikiran kami ini orang tidak layak diselenggarakan jenazahnya. Kenapa, kata Rasulullah? Apakah dia bukan muslim? Oh, muslim ya Rasul. Lalu kenapa kalian tidak berikan haknya? Kewajiban kalian adalah mandikan, kafani, dan solatkan. Tapi ya Rasulullah, orang ini sejak dia bersyahadat tidak pernah melakukan satu pun amal baik. Jangankan solat tahajud, duha, dan sebagainya, ya, solat wajibnya 5 waktu pun dia tidak pernah kerjakan, tidak pernah Jumatan, bahkan juga tidak ada solat Idul Fitri, Idul Adha, dia tidak pernah puasa Ramadan, tidak pernah baca Quran, dan seterusnya. Ya Rasulullah, justru kebalikan dari semua itu. Sejak dia bersyahadat sampai dia mati, semua yang dia kerjakan dosa semuanya. Rasulullah, dia ini adalah bezina, dia ini adalah pemabuk, dia ini adalah pemain perempuan, dia ini adalah orang zalim, orang jahat, penipu, dia ini adalah pembunuh ya Rasulullah, ya, sampai dia mati. Maka kata Rasulullah SAW, baik, semua kalian tolong bantu saya. Ada nggak satu orang saja yang pernah melihat si fulan ini mengerjakan amal soleh tertentu dalam Islam? Semoga kalau ada yang memberikan penjelasan, tolong angkat tangan, berdiri, jelaskan apa amalannya, di mana dan kapan. Saya berharap dengan amalan yang disebutkan itu ternyata termasuk di antara amalan yang bisa membuat beliau ini berhak diselenggarakan dengan baik, berhak mendapatkan kemuliaan dalam Islam. Tiba-tiba ada yang angkat tangan, saya Rasulullah. Maka setelah berkata, Masya Allah, silakan berdiri. Ya, terangkan apa amalannya, di mana dan kapan. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, saya dan dia pernah ribat suatu hari waktu jihad di daerah Anu, waktu Anu ya Rasul. Ya Allah, mendengarkan itu terkejut Rasulullah. Langsung beliau sing-singkan dengan bajunya dan spontan beliau langsung yang akan menyelenggarakan jenazahnya. Melihat itu spontan para sahabat ikut mendampingi Rasulullah. Akhirnya ini jenazah dikafani, disolatkan dan dimandikan. Ya, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Semua dipimpin oleh Rasulullah SAW. Saat akan diantarkan ke kuburannya, kuburan sudah siap. Rasul yang masuk ke dalam. Satu sahabat lagi juga ikut mendampingi Rasulullah. Dengan kedua tangan beliau yang agung, Nabi menyambut itu jenazah yang penuh dengan dosa, tidak punya amal kecuali hanya ribat. Kemudian saat diletakkan ke liang kuburnya, Nabi berkata, ashabu, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna alaika annaka min ahli nar. Mereka semua bersaksi engkau ini adalah penduduk neraka. Wa ana, sementara saya asyhadulak, saya bersaksi bagi engkau, annaka min ahlil jannah, engkau adalah penduduk surga. Allahu akbar. Rasulullah yang bersaksi, pendosa besar tak punya amal tapi pernah ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersaksi, anta min ahlil jannah, saya bersaksi engkau adalah penduduk surga. Insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Merinding ya bulu roma kita. Maka jangan anggap remeh amalan-amalan yang terkait dengan jihad. Makanya judul daripada hadis ini keren sekali ya. Kharjatun au jaulatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Keluar untuk kepentingan jihad fi sabilillah, ya, atau melaksanakan acara keliling-keliling demi dan dalam rangka jihad fi sabilillah, walau hanya sebentar, sesaat, sehari, ya, itu lebih baik daripada dunia dan dengan segala isinya. Tamam, saudaraku dan sahabat, semoga terangsang. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah kesempatan untuk berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita bertanya lagi, Buya, ada di tempat mana saat ini jihad fisabilillah? Saya katakan, untuk yang terang-terangan dan nyata-nyata, dan dunia umat Islam, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus semua sepakat mengatakan jihad yang teragung fisabilillah hari ini adanya di Baitul Maqdis, Palestina. Di jalur Gaza adanya hari ini adalah di tepi barat Palestina. Tapi kan nggak mungkin kita bergabung ke sana secara fisik. Kita dilarang secara fisik untuk ke sana, baik oleh pemerintah, baik oleh para pejuang di sana juga, mereka keberatan menerima kita. Tapi
Ketika jihad anfus tidak mampu, maka jihad mal yang menggantikan posisi peluang ini. Dan semua kita bisa melakukan itu. Kami sudah berulang-ulang menyampaikan, insya-Allah ta'ala, melalui Uzma Care for Free Palestine, kita diberi jalan untuk bisa bergabung dalam berjuang di sana. Ya, tinggal kirimkan saja tabungan-tabungan kita, kirimkan saja harta-harta kita, dan insya Allah ta'ala itu dipakai untuk mengusir penjajah, itu dipakai untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan bumi Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa kita yang mulia. Maka dengan itu kita terhitung menjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membantu, yang membela, yang mensupport, membiayai orang-orang yang sedang berjalan Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia dihitung sebagai orang yang berperang di jalan Allah. Berarti kita bisa punya peluang ini asal kita punya tekad dan azam yang kuat. Harta kesayangan kita kirimkan. Ya, nggak cukup sekali saudaraku. Nah, ada rezeki lagi kirimkan, ada rezeki sekali lagi kirimkan. Sampai kapan? Asalnya sampai Allah mewafatkan kita, atau sampai Allah memerdekakan Baitul Maqdis, bumi Palestina, baru berhenti kita untuk ikut berjihad secara jihad mal ke sana. Hayakumullah, semoga Allah mencintai kita. Silakan bersama Uzma Care untuk kemerdekaan Palestina di Bank Syariah Indonesia 71676840003. Berinfaklah, berinfaklah, berinfaklah. Ajak orang-orang yang kita kasihi, ajak orang-orang yang kita cintai, agar mereka berada dalam lingkaran hadis-hadis yang membuat kita semua tidak ingin ketinggalan, tidak ingin dilupakan oleh Allah SWT, karena kita berebutan ada di barisan terdepan dalam kemuliaan ini. Taib, jadi itu hadisnya tadi ya. Masih ada koma tadi, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa mawdi'u sauti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma'alaiha. Ya, ada orang yang memiliki tempat tempat senjata, ada orang memiliki markas untuk jihad fisabilillah. Apakah rumahnya dipakai, apakah kebunnya dipakai, tanahnya dipakai untuk kepentingan jihad fisabilillah, lebih baik itu daripada dunia dengan segala isinya. Jadi beruntunglah orang-orang yang silakan pakai rumah saya, silakan pakai lokasi saya, silakan pakai tanah saya, silakan pakai fasilitas saya, silakan kalau kita punya mobil, pakai mobil saya, pakai motor saya, pakai, silakan pakai, ya. Itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Terakhir hadisnya, warauhatu yaruhuha al-'abdu fi sabilillah awil ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Perginya seorang di petang hari untuk kepentingan jihad fisabilillah, walau hanya sekedar ngantarin surat, walau hanya sekedar ngabarin, menyampaikan berita, walau hanya sekedar ngantarin dana dan apalah namanya, walaupun dia tidak langsung tembak-tembakan dengan musuh di medan tempur, tapi kepentingannya untuk urusan ini lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Begitu juga wal awil ghadwah, siapa yang perginya di pagi hari, kepentingan juga sama untuk itu, ya, walau hanya sebentar, sesaat saja, tapi kepentingan juga itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Baik saudara dan sahabat tercinta, mudah-mudahan ini menjadi rangsangan yang cukup bagi kita untuk tidak sekali lagi membiarkan diri kita luput dan terlewatkan momen amalan tertinggi dan teragung, terbaik dan terbesar pahalanya dibandingkan seluruh amalan lainnya dalam Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.